Nama lengkapnya Siti Nurhayati. Usianya 35 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indramayu, Jawa Barat. Orang kampung memanggilnya Siti saja. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, kulit sawo matang khas pesisir utara, kerudung sederhana, dan senyum yang jarang sekali hilang dari wajahnya. Tapi di balik semua itu, Siti menyimpan kekuatan besar yang tak bisa dilihat mata biasa, tekad baja seorang perempuan yang rela mengorbankan segalanya demi keluarganya. Siti adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang petani yang sudah lama sakit-sakitan, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah mereka. Rumah kayu sederhana mereka berdiri di atas tanah yang dipinjam dari saudara jauh. Tak ada listrik yang memadai, apalagi air bersih. Di musim kemarau, mereka harus berjalan lebih dari 2 kilometer untuk mengambil air dari sumur desa. Tapi Siti tak pernah mengeluh. Ia terbiasa hidup susah sejak kecil. Sejak usia 15, Siti sudah membantu ibunya berjualan. Sepulang sekolah, ia akan menyingsingkan lengan baju, membersihkan warung, memasak air, dan menjaga dagangan. Pernah suatu hari, ia pingsan karena belum makan seharian, tapi begitu sadar, ia malah minta maaf karena warung sempat ditinggal. Setelah tamat SMP, Siti ingin melanjutkan sekolah ke SMA, tapi keluarganya tak sanggup membayar biaya. Dengan berat hati, ia menyerah pada keinginannya sendiri dan memutuskan untuk bekerja. Ia sempat menjadi buruh pabrik di Cikarang selama 2 tahun, tapi penghasilannya habis untuk biaya hidup dan kiriman ke kampung. Tak ada yang tersisa untuk menabung. Suatu malam, ia mendengar cerita tentang seorang tetangga yang baru pulang dari Arab Saudi. Tetangga itu kini punya rumah tembok 2 lantai, sepeda motor baru, dan bahkan membuka toko kelontong. Siti tahu tak semua kisah TKW berakhir indah, tapi ia juga tahu bahwa diam di kampung tak akan mengubah apa-apa. Maka setelah banyak pertimbangan dan restu orang tua, ia mendaftar menjadi tenaga kerja wanita melalui agen resmi. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Jakarta. Ia belajar bahasa Arab dasar, etika kerja, hingga cara merawat lansia dan membersihkan rumah. Siti belajar dengan sungguh-sungguh. Ia tahu ini adalah kesempatan besar untuk memperbaiki nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk adik-adiknya. Siti memang bukan tipe perempuan yang banyak bicara. Ia lebih suka mendengarkan. Tapi jika sudah bicara tentang keluarga, suaranya selalu mantap. "Saya berangkat karena saya ingin adik saya sekolah tinggi," katanya suatu hari kepada teman sekamarnya di tempat pelatihan. "Kalau saya nggak kerja di luar negeri, siapa lagi yang bisa bantu keluarga?" Setelah semua proses selesai, Siti mendapat penempatan di Riyadh, Arab Saudi. Ia akan bekerja di rumah seorang pengusaha tekstil. Majikannya seorang pria berusia 60-an dan istrinya seorang ibu rumah tangga. Rumah mereka besar, 3 lantai, dengan halaman luas dan 5 orang anak yang semuanya sudah remaja. Siti berangkat dengan membawa 1 koper kecil berisi pakaian, obat-obatan, dan foto keluarga. Di dalam dompetnya, terselip secari kertas berisi doa-doa dari ibunya dan sebuah foto kecil adik bungsunya yang masih duduk di bangku SD. Siti tahu, ia tidak akan mudah pulang. Kontrak kerja 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi ia juga tahu, setiap langkah kakinya menuju negeri orang adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Di bandara, saat hendak berangkat, ibunya sempat memeluknya erat. Air mata tak bisa ditahan. "Hati-hati di sana ya, Nak. Jangan terlalu capek. Kalau kangen rumah, jangan dipendam sendiri," ucap sang ibu sambil mengusap kepala Siti. Siti hanya mengangguk, menahan tangis. Ia tahu, kalau ia menangis, ia tak akan sanggup pergi. Setiba di Riyadh, Siti langsung disambut oleh agen penyalur lokal dan dibawa ke rumah majikannya. Hari-hari pertama dipenuhi dengan adaptasi. Bahasa menjadi kendala utama. Tapi Siti berusaha keras memahami instruksi, meski dengan bahasa tubuh dan kamus kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan terkadang membantu merawat nenek majikan yang sakit. Meski pekerjaannya berat, Siti tak pernah mengeluh. Ia selalu ingat alasan ia datang, demi keluarganya di Indramayu. Setiap akhir pekan, jika diberi waktu istirahat, Siti akan duduk di pojok dapur sambil menulis surat untuk keluarganya. Ia menceritakan kondisi dirinya,
menyisipkan sedikit uang dalam surat itu, dan tak lupa menanyakan kabar adik-adiknya. Kadang ia meminta ibunya untuk mengirimkan foto rumah, agar ia bisa melihat apakah atap bocor sudah diganti atau belum. 3 bulan pertama berlalu. Siti mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia bahkan mulai bisa berbincang sedikit-sedikit dengan majikannya. Ia dikenal rajin, jujur, dan tak banyak menuntut. Anak-anak majikannya pun mulai akrab dengannya, terutama si bungsu yang sering meminta dibuatkan teh manis ala Indonesia. Namun di balik semua itu, tubuh Siti mulai merasa lelah. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat rindu rumah, ingin memeluk ibunya, atau sekadar mendengar suara ayam berkokok di pagi hari. Tapi setiap kali rasa itu muncul, ia akan membuka dompet kecilnya dan menatap foto adik bungsunya. Dari situ, semangatnya tumbuh kembali. Siti Nurhayati memang bukan tokoh terkenal. Ia tak pernah muncul di televisi, tak punya gelar panjang di belakang namanya, apalagi harta berlimpah. Tapi kisah hidupnya adalah kisah ribuan perempuan Indonesia lainnya, yang berjuang diam-diam, dengan air mata yang tak terlihat, demi orang-orang yang mereka cintai. Dan justru karena itu, kisah Siti layak untuk didengar. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia segalanya bagi keluarganya. Ia adalah pejuang. Dan seperti semua pejuang, kisahnya dimulai dari sebuah tekad kecil yang tumbuh dalam kesunyian. Hari pertama di Riyadh adalah hari yang tak pernah dilupakan Siti Nurhayati. Saat pintu mobil terbuka, matanya langsung disambut pemandangan rumah 3 lantai yang tampak megah. Bangunan itu berdiri angkuh di antara jajaran rumah-rumah elit lainnya. Bagi Siti, rumah itu bagaikan istana. Sang majikan, Tuan Hamid, menatap Siti dengan mata yang tajam tapi datar. Di sebelahnya, istrinya, Nyonya Amal, hanya mengangguk pelan tanpa senyum. Tidak ada sapaan hangat atau sambutan ramah. Siti mengangguk hormat dan menunduk, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Namun Siti tidak datang untuk mencari keramahan. Ia datang dengan satu tujuan besar, mengubah hidupnya dan kehidupan keluarganya. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Siti sudah bangun. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mengepel lantai, dan mencuci pakaian dengan tangan. Rumah itu sangat besar, tapi hanya Siti yang menjadi asisten rumah tangga. Tidak ada teman bicara, tidak ada orang yang bisa dia ajak mengeluh. Hari-hari terasa panjang dan sunyi. Namun dalam sunyi itulah mimpi-mimpi Siti tumbuh. Ia pernah menuliskan mimpinya dalam sebuah buku catatan kecil yang selalu dia simpan di bawah bantal. 1. Menyekolahkan Dinda, adik bungsunya, sampai kuliah. 2. Memperbaiki rumah orang tua agar tidak bocor saat hujan. 3. Membelikan kursi roda untuk ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan jauh. 4. Menabung cukup agar bisa membuka warung sendiri suatu hari nanti. Itu bukan mimpi besar bagi sebagian orang, tapi bagi Siti, itu adalah puncak harapan hidupnya. Setiap kali tangannya letih mencuci pakaian, pikirannya kembali ke Dinda. Gadis kecil itu kini duduk di kelas 4 SD dan bercita-cita menjadi guru. Kalau kakak kerja keras, Dinda bisa sekolah tinggi, ya? Tanya Dinda waktu Siti pamit berangkat. Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Siti seperti lagu yang diputar ulang setiap hari. Gaji pertama Siti tidak sepenuhnya ia nikmati. Bahkan sebelum gajinya cair, ia sudah membuat daftar keperluan yang harus dikirim ke kampung. Uang sekolah Dinda, biaya beli genteng, dan obat-obatan untuk ayah. Ketika uang itu akhirnya ditransfer ke rekening ibunya, Siti menangis sendirian di kamar sempitnya. Bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya bisa menjadi seseorang yang berguna. Meski begitu, tidak semua berjalan mulus. Kadang Siti harus menghadapi kemarahan nyonya rumah hanya karena hal sepele. Pernah suatu hari, ia lupa mengganti tisu toilet dan langsung dimarahi dengan kata-kata kasar. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengertian. Tapi Siti tahu, itu semua bagian dari perjuangan. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sepi, Siti akan duduk di lantai kamarnya dan membuka buku catatannya. Ia menambahkan 1-2 kalimat, mengingatkan dirinya bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia belajar beberapa kata Arab baru setiap hari, berharap bisa lebih memahami perintah majikannya. Ia ingin membuktikan bahwa orang desa seperti dirinya bisa beradaptasi dan bertahan. Dalam hati, Siti menyimpan satu mimpi yang tak pernah ia tuliskan. Ia ingin pulang dalam keadaan selamat.
Ia pernah mendengar kisah-kisah kelam dari teman-teman sesama TKW yang dipukuli majikan, tidak diberi makan, bahkan tidak dibayar. Siti sadar bahwa keberadaannya di rumah itu adalah perjudian. Tapi ia mencoba berpikir positif. Setiap hari adalah peluang untuk satu langkah lebih dekat dengan mimpinya. Suatu malam, ia sempat berbicara melalui video call dengan ibunya. Sinyal di kampung memang buruk, tapi suara ibunya terdengar jelas, "Di sini semua sehat, Nak. Ibu bangga sama kamu. Tapi jangan kerja terlalu keras, ya." Kata-kata itu menjadi penghibur Siti yang terbesar. Di Riyadh, ia sendirian. Tapi di hatinya, ia selalu membawa keluarganya kemanapun ia pergi. Setiap suara ibunya, setiap tawa adik-adiknya, seolah menemaninya mencuci piring, menyapu halaman, dan mencuci baju. Setelah 3 bulan bekerja, Siti mulai menerima ritme kehidupan barunya. Ia tidak lagi kebingungan mendengar perintah dalam bahasa Arab. Ia juga mulai dikenali oleh tetangga majikannya sebagai pembantu yang sopan dan rajin. Beberapa kali, ia membantu membawakan barang belanjaan atau menjaga anak tetangga saat majikan mereka keluar rumah. Namun tidak semua orang memperlakukannya baik. Di pasar, ia sering mendapat tatapan sinis. Beberapa orang Arab memperlakukannya seperti bayangan, ada tapi tidak dianggap. Siti menunduk, menghindari konflik. Ia tahu dirinya adalah orang asing. Tapi ia tidak datang untuk dihormati. Ia datang untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Suatu malam di bulan ke-6, Siti menulis sesuatu di buku catatannya. "Aku belum pernah merasa sebegini kuat. Aku pikir aku akan menangis setiap malam. Tapi ternyata aku lebih kuat dari yang kukira. Aku tidak takut lapar. Aku tidak takut lelah. Aku cuma takut kalau gagal membawa pulang harapan." Dari kalimat-kalimat itu, lahirlah keberanian baru dalam diri Siti. Ia mulai menyimpan sebagian gajinya di tempat terpisah, mencatat pengeluaran harian, dan mulai merancang usaha kecil-kecilan untuk masa depan. Siti tidak pernah menyangka bahwa mimpinya, yang awalnya hanya angan-angan anak kampung, bisa memberinya kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk bertahan, untuk menghadapi kesendirian, dan untuk terus melangkah meski kerap kali ingin menyerah. Tapi seperti air yang terus mengalir meski dihimpit batu, Siti percaya bahwa selama ia tetap berjalan, selama ia tetap jujur dan bekerja keras, jalan akan terbuka. Apapun yang terjadi nanti, ia akan terus mengejar mimpinya. Pagi itu seperti biasa. Matahari bersinar lembut menembus tirai putih di jendela lantai 2. Rumah majikan sudah mulai hidup dengan suara anak-anak yang bersiap ke sekolah, dan aroma teh mint dari dapur mulai menyebar ke seluruh penjuru rumah. Siti bangun sebelum subuh, seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyapu tangga, dan mengecek jemuran di lantai paling atas. Tak ada firasat buruk. Tak ada isyarat bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Tugas Siti pagi itu adalah membersihkan jendela besar di lantai 3. Ruangan itu adalah ruang keluarga tempat majikan biasa menerima tamu. Jendelanya lebar, menjulang dari lantai hingga hampir menyentuh langit-langit. Di baliknya terbentang pemandangan kota Riyadh yang gersang tapi rapi. Siti membawa ember kecil berisi air sabun dan kain pel. Ia sudah biasa membersihkan kaca di lantai atas. Ia tahu harus hati-hati. Ia membuka jendela sedikit agar bisa menjangkau bagian luar kaca. Tangan kirinya memegang bingkai jendela, tangan kanan menyeka kaca dengan gerakan teratur. Di bawah, suara mobil majikan terdengar mundur keluar garasi. Tuan Hamid hendak mengantar anak-anak ke sekolah. Nyonya Amal ada di dapur, sibuk memasak. Rumah terasa sepi. Dan di tengah kesepian itu, satu insiden kecil terjadi, dan mengubah segalanya. Kain pel yang basah membuat pinggiran jendela licin. Siti, yang berdiri sedikit membungkuk keluar, tak menyadari kakinya menginjak tetesan air sabun. Dalam hitungan detik, tubuhnya tergelincir. Ia berusaha mencengkeram bingkai jendela, tapi tangannya terpeleset. Ia sempat menjerit pelan, suara yang tertahan oleh napas panik. Lalu tubuhnya melayang jatuh dari lantai 3. Benturan keras terdengar dari halaman belakang. Seorang tetangga yang sedang menyiram tanaman sontak menoleh dan menjerit. Nyonya Amal yang mendengar teriakan itu berlari keluar. Saat ia melihat tubuh Siti tergeletak tak bergerak di atas lantai marmer, wajahnya pucat seketika. Allahu Akbar! Siti! Jeritan itu membuat para tetangga keluar rumah. Salah satu dari mereka langsung menelepon ambulans. Dalam beberapa menit,
suara sirene memecah pagi yang baru saja mulai. Para petugas medis bergegas turun dari mobil dan memeriksa tubuh Siti. Darah mengalir dari kepalanya, lengannya tertekuk dalam posisi yang tidak wajar, dan matanya tertutup rapat. Tidak ada denyut nadi. Kita harus bawa dia sekarang, ujar salah satu petugas. Siti dimasukkan ke dalam ambulans dengan penuh kehati-hatian. Nyonya Amal ikut serta dengan wajah panik, menggenggam ponselnya erat-erat. Ia segera menelepon Tuan Hamid dan memberitahu apa yang terjadi. Suara Tuan Hamid terdengar tak percaya dari seberang. Jatuh dari lantai 3? Astagfirullah. Di dalam ambulans, petugas mencoba memberi pertolongan pertama. Mereka menekan dadanya, memasang alat bantu napas, dan memasukkan infus. Tapi Siti tidak bergerak. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. Salah satu petugas menggeleng pelan, namun mereka tetap berusaha sekuat tenaga. Sesampainya di rumah sakit pemerintah di Riyadh, tim medis langsung melakukan tindakan darurat. Siti dibawa ke ruang operasi. Seorang dokter bedah dan 2 perawat senior memimpin operasi yang penuh tekanan. Pendarahan di kepala menjadi perhatian utama. Mereka bekerja cepat, mencoba menghentikan aliran darah dan menjaga organ vital tetap berfungsi. Di ruang tunggu, Nyonya Amal duduk gelisah. Tangannya gemetar memegang tas. Ia mulai sadar bahwa kejadian ini bisa menjadi persoalan hukum, apalagi jika Siti tidak selamat. Ia teringat pada kontrak kerja dan ketentuan perlindungan tenaga kerja asing. Tapi yang lebih membuatnya cemas adalah kenyataan bahwa seorang manusia kini sedang berjuang antara hidup dan mati karena kelalaian kecil dalam rutinitas sehari-hari. Waktu seolah berjalan lambat. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang. Operasi telah berlangsung hampir 2 jam. Seorang perawat keluar dan memberi kabar bahwa kondisi Siti sangat kritis. Detak jantungnya melemah. Otaknya mengalami trauma akibat benturan keras. Harapan hidupnya tipis. Tapi dokter belum menyerah. Di ruang operasi, tangan-tangan ahli masih berusaha. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Mesin monitor berdengung pelan, sesekali mengeluarkan bunyi peringatan. Beberapa kali jantung Siti nyaris berhenti berdetak, tapi selalu bisa dipulihkan sementara. Hingga akhirnya, pukul 11.47 siang, detak jantung Siti benar-benar berhenti. Dokter memandangi monitor yang kini menunjukkan garis lurus. Ia mencoba 1 kali lagi dengan alat kejut jantung. Tak ada respons. 2 kali. Masih nihil. 3 kali. Monitor tetap datar. Setelah 15 menit upaya tanpa hasil, dokter menghela napas panjang dan menatap rekan-rekannya. Kita kehilangan dia. Sebuah kalimat yang menghentak seluruh ruangan. Perawat mencatat waktu kematian, pukul 12.02 siang. Jenazah Siti ditutupi kain putih, lalu dibawa ke ruang jenazah untuk menunggu proses administrasi dan pemulangan. Di luar, Nyonya Amal menunduk dan menangis pelan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada keluarga Siti di Indonesia. Kabar kematian segera dikirim ke kantor perwakilan tenaga kerja Indonesia di Riyadh. Sore itu juga, kabar duka diteruskan ke keluarga Siti di Indramayu. Ibunya yang menerima telepon dari seorang petugas langsung jatuh pingsan. Adik-adiknya menangis histeris. Desa kecil itu mendadak sunyi, seolah turut berduka atas kepergian Siti. Hari yang dimulai seperti biasa, kini menjadi hari tergelap dalam hidup keluarga Nurhayati. Ruangan itu dingin. Sunyi. Hanya suara pendingin udara dan langkah sepatu para perawat yang sesekali terdengar di lorong rumah sakit pemerintah Riyadh. Di ruang jenazah, tubuh Siti Nurhayati dibaringkan di atas ranjang beroda, diselimuti kain putih dari ujung kaki hingga kepala. Wajahnya tenang, nyaris seperti sedang tidur. Petugas medis yang mengantar jenazahnya masih tampak syok. Baru 1 jam lalu mereka semua sibuk berjuang menyelamatkan nyawanya di ruang operasi. Sekarang, semuanya seperti tak ada artinya. Jantung Siti sudah berhenti. Otaknya tidak lagi merespons. Secara medis, ia telah meninggal dunia. Namun proses administrasi belum selesai. Seorang petugas rumah sakit masih mengetik laporan kematian di depan komputer. Sementara itu, staf dari perwakilan KBRI Riyadh sedang dalam perjalanan untuk memverifikasi identitas jenazah. Mereka akan bertugas memastikan pemulangan Siti ke Indonesia bisa dilakukan sesuai prosedur. Di ruang tunggu, Nyonya Amal belum juga pulang. Wajahnya kusut. Matanya bengkak. Ia terus menunduk, memainkan ujung kerudungnya, kadang menghapus air mata. Di tangannya,
ponsel berdering beberapa kali. Dari suaminya, dari kantor agen, dan dari kerabat. Tapi ia terlalu syok untuk menjawab semuanya. Ia terus memikirkan satu hal, kalau saja pagi tadi ia menahan Siti untuk tidak membersihkan jendela itu. Sementara itu, dokter yang memimpin operasi duduk lelah di ruang istirahat. Ia membuka masker dan sarung tangannya, lalu menatap kosong ke depan. Ia sudah menangani banyak kasus gawat darurat, tapi kasus ini membekas lebih dalam. Perempuan itu masih muda. Tubuhnya sehat sebelum jatuh. Jatuh dari lantai 3 bukan main-main, dan kenyataan bahwa Siti masih sempat dibawa hidup-hidup ke rumah sakit adalah sebuah keajaiban kecil. Namun tidak cukup. Tim medis mencatat kondisi Siti sejak pertama kali tiba, denyut nadi lemah, pernapasan tidak stabil, pendarahan hebat di kepala dan dada. Setelah pemeriksaan cepat, diputuskan untuk melakukan operasi darurat untuk mengurangi tekanan di tengkorak. Sayangnya, perdarahan internal terlalu parah. Saat di ruang operasi, detak jantung Siti sempat beberapa kali hilang. Mereka melakukan CPR, kejut jantung, dan memasang ventilator. Tapi semua usaha itu hanya memperpanjang waktu. Akhirnya, setelah 15 menit tanpa denyut, prosedur medis menyatakan Siti telah meninggal. Waktu kematian, pukul 12:02, ucap perawat pencatat sambil menghela napas. Jenazahnya kini telah dimandikan secara sederhana dan dibungkus kain kafan oleh petugas perempuan di ruang khusus. Seorang petugas kebersihan perempuan, bernama Hafsyah, mendapat tugas untuk membersihkan lantai ruang jenazah setelah proses tersebut selesai. Ia sudah biasa menangani pekerjaan ini, tapi hari itu ia merasa aneh. Bukan takut, melainkan gelisah. Entah kenapa, tubuh Siti terlihat berbeda dari jenazah-jenazah lain yang biasa ia lihat. Hafsyah duduk sebentar di kursi di sudut ruangan sebelum mulai mengepel lantai. Ia memperhatikan tubuh Siti. Hening. Tak ada suara. Tapi ia mengira-ngira, ada sesuatu yang belum selesai dari perempuan ini. Ia sempat bergumam dalam bahasa Arab, "Semoga Tuhan merahmatimu, wahai saudari jauh." Sementara itu di Indramayu, keluarga Siti sudah berkumpul. Rumah tua itu dipenuhi pelayat. Seorang tetangga membuka pengeras suara masjid dan mengumumkan kabar duka. Ibu Siti masih belum sadarkan diri. Dinda, adik bungsunya, hanya diam menatap foto kakaknya. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Kepala desa sedang berkoordinasi dengan petugas dari Dinas Tenaga Kerja untuk membantu proses pemulangan jenazah. Mereka masih menunggu kabar resmi dari KBRI Riyadh. Di tengah kekacauan dan kesedihan itu, hanya satu hal yang mereka lakukan terus-menerus, berdoa. Di ruang tamu, ayah Siti yang setengah lumpuh membaca doa dengan suara pelan, hampir tak terdengar, namun terus berulang. Kembali ke Riyadh, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Hampir 4 jam sejak dinyatakan wafat. Petugas dari KBRI belum tiba. Ruang jenazah mulai gelap karena cahaya sore melewati jendela kecil tinggi di dinding. Hafsyah kembali ke ruangan dengan membawa alat pel. Saat ia membuka pintu dan masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Tubuh Siti bergerak. Hafsyah memicingkan mata, mengira ia berhalusinasi. Tapi tidak. Ada gerakan kecil di tangan kanan jenazah itu. Ia meletakkan alat pelnya, mendekat dengan perlahan, dan menyaksikan dengan matanya sendiri, jari tangan Siti perlahan mengepal, lalu terbuka kembali. Hafsyah berteriak, "Ya Allah, dia hidup! Dia hidup!" Teriakannya menggemparkan seluruh lantai rumah sakit. Dalam hitungan detik, para perawat berlari ke ruang jenazah. Dokter jaga dipanggil. Mereka masuk dan melihat monitor detak jantung darurat yang masih terpasang di ujung ranjang bergerak kembali. Detak jantung lemah, tapi ada. Siti masih hidup. Ketika monitor detak jantung di ruang jenazah mulai menunjukkan aktivitas kembali, ruangan yang tadinya sunyi mendadak penuh dengan ketegangan. Dokter jaga yang dipanggil dengan tergesa memeriksa ulang kondisi tubuh Siti. Ia menempelkan stetoskop ke dada Siti, memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan, dan memasang alat ukur tekanan darah. Ada detak jantung. Sangat lemah, tapi ada, katanya setengah tak percaya. Perawat yang menemani langsung berlari ke ruang ICU untuk memanggil tim resusitasi. Sekitar 5 menit kemudian, satu tim lengkap masuk dengan perlengkapan medis. Monitor jantung yang lebih canggih segera dipasang. Detak jantung Siti terekam lagi, ritmenya lambat dan tidak stabil, tapi nyata.
Dokter senior yang sebelumnya menyatakan kematian Siti pun dipanggil kembali. Saat ia masuk dan melihat layar monitor, wajahnya membeku. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia memeriksa data kembali, lalu berdiri di samping ranjang sambil menatap tubuh Siti yang kini mulai menunjukkan gejala vital kembali. Seseorang pernah berhenti bernapas selama lebih dari 10 menit. Tapi ini sudah hampir 4 jam, ujarnya lirih. Tak lama kemudian, Siti dipindahkan kembali ke ruang ICU. Alat bantu pernapasan dipasang. Infus dihubungkan ke kedua lengannya. Oksigen mengalir perlahan ke paru-parunya yang nyaris berhenti bekerja sejak siang tadi. Beberapa perawat secara bergantian memantau detak jantung, tekanan darah, dan respons pupil matanya. Berita tentang kebangkitan Siti menyebar cepat di kalangan rumah sakit. Sebagian menyebutnya keajaiban medis, sebagian lain menyebutnya mukjizat. Di ruang administrasi, seorang staf mencoret nama Siti dari daftar pemulangan jenazah. Proses pemberkasan dihentikan. Perwakilan dari KBRI yang baru tiba pun kaget saat diberitahu bahwa jenazah yang akan mereka identifikasi ternyata hidup kembali. Ini bukan salah input, Pak. Perawat jenazah sendiri yang menemukan, kata dokter jaga sambil menunjukkan grafik monitor detak jantung. Di rumah Siti di Indramayu, kabar belum berubah. Keluarga masih mengira Siti sudah tiada. Mereka sedang bersiap menggelar doa 7 harian. Di bawah terpal biru, para tetangga berkumpul. Ayah Siti duduk di kursi roda, sementara ibu Siti, yang sudah sadar, masih sesekali menangis saat mengingat tawa anak sulungnya. Namun di tengah duka, doa-doa terus dipanjatkan. Di ruang tengah, adik-adik Siti membaca surah Yasin bergantian. Dinda duduk diam memeluk bantal kakaknya. Kakak bilang akan pulang. Kakak nggak mungkin bohong, bisiknya pelan. Di Riyadh, tim dokter memutuskan untuk tidak langsung memberitahu keluarga. Mereka menunggu kondisi Siti lebih stabil. Meski ada tanda-tanda kehidupan, belum ada jaminan bahwa Siti benar-benar selamat. Otaknya bisa saja mengalami kerusakan. Tubuhnya masih sangat lemah. Tapi harapan, yang sempat padam, kini mulai menyala lagi. Beberapa dokter berkumpul di ruang pertemuan kecil di lantai 2 rumah sakit. Mereka membahas ulang kronologi kejadian. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dinyatakan wafat selama hampir 4 jam bisa kembali menunjukkan aktivitas jantung? Secara medis, ini disebut Lazarus phenomenon, ujar salah satu dokter. Tapi selama saya praktik, belum pernah lihat kasus yang seradik ini. Mungkin ada faktor religius juga, atau ada kekuatan lain yang tidak bisa kita ukur dengan alat medis. Sementara itu, di ruang ICU, Siti masih belum sadar. Matanya tertutup rapat. Meski begitu, napasnya mulai terdengar lebih teratur. Jarum infus menancap di tangannya, dan alat bantu pernapasan menempel di hidung dan mulutnya. Perawat perempuan yang merawatnya, Zainab, duduk sebentar di samping ranjang dan menggenggam tangan Siti. Subhanallah, kamu masih bertahan, nak, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa wartawan media lokal yang mendengar kabar ini mencoba mendekati rumah sakit. Tapi pihak keamanan tidak mengizinkan siapapun masuk. Mereka ingin melindungi identitas pasien dan fokus pada pemulihan. Namun bisik-bisik di kalangan staf rumah sakit tidak bisa dibendung. Nama Siti mulai disebut sebagai perempuan yang kembali dari kematian. Saat malam tiba, tubuh Siti yang tadi siang dingin dan tak bernyawa mulai hangat kembali. Perawat mencatat suhu tubuhnya naik perlahan ke angka normal. Tekanan darahnya juga mulai stabil. Dokter memutuskan untuk tetap memberinya pengawasan penuh selama 24 jam ke depan. Bila dalam 3 hari tidak ada komplikasi, maka Siti dinyatakan berhasil keluar dari fase kritis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah seharian kacau, rumah sakit itu kembali tenang. Namun di satu sudut ruang ICU, tubuh seorang perempuan Indonesia yang tadi siang dinyatakan meninggal, kini kembali memberi tanda-tanda kehidupan. Tidak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya. Tapi satu hal pasti, keajaiban telah terjadi. Sunyi. Hening yang menyelimuti ruang perawatan intensif itu begitu tebal, seakan waktu ikut membeku. Lampu-lampu neon putih di langit-langit bersinar lembut, memantulkan cahaya ke kulit pucat Siti Nurhayati yang terbaring lemah. Suara mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya irama, berdetak pelan namun teratur, seperti ketukan harapan yang menolak mati. Dokter telah menyatakan kematian otak. Pernyataan yang dingin dan mengguncang, lebih menusuk dari pisau yang menggores dada keluarga yang jauh di Indonesia.
Tapi tubuh Siti belum menyerah. Jantungnya masih berdetak. Napasnya masih dibantu oleh mesin, tapi tidak putus. Dan di suatu tempat di alam bawah sadarnya, jiwa Siti masih menggenggam erat satu hal, harapan. Perawat yang menjaga Siti adalah seorang wanita Lebanon bernama Laila. Sudah lebih dari 15 tahun ia bekerja di rumah sakit itu, dan selama itu pula ia melihat banyak pasien datang dan pergi. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari Siti. Di matanya, gadis Indonesia itu seperti tidak menyerah, seperti masih ada semangat kecil yang berjuang meski tubuhnya nyaris remuk. Setiap pagi, Laila akan mengganti perban Siti dengan kelembutan yang hampir seperti seorang ibu. Ia akan membisikkan kata-kata pelan, meski tahu pasiennya mungkin tak bisa mendengar. Tapi ia percaya, kata-kata baik bisa menembus batas antara sadar dan tidak sadar. Kadang ia menyanyikan lagu berbahasa Arab yang lembut, tentang perempuan kuat yang melawan badai. Kadang ia membacakan surat dari keluarga Siti yang dikirim lewat email oleh LSM yang membantu kasusnya. Surat-surat itu menjadi pengikat antara dunia nyata dan dunia yang tengah Siti tempuh sendiri. "Kak Siti, kami semua menunggu kakak pulang. Rumah kita sudah dicat ulang, ibu tiap hari duduk di teras sambil berdoa. Kakak jangan tinggalin kami." Suara adik bungsunya yang dibacakan Laila selalu membuat matanya berkaca. Hari berganti minggu. Dokter mulai kehilangan harapan. Beberapa dari mereka menyarankan untuk menghentikan alat bantu hidup. Tapi Laila bersikeras. Ia yakin, Siti belum selesai berjuang. Ia mengajukan permintaan perpanjangan observasi selama 7 hari lagi. Pada malam ketiga dari masa perpanjangan itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Saat Laila sedang membersihkan tangan Siti, jari telunjuk pasiennya bergerak. Awalnya hanya sekali. Tapi 5 menit kemudian, jari itu bergerak lagi, kali ini lebih jelas. Laila sontak memanggil tim medis. Mereka segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Detak jantung Siti menguat, refleks pupil mulai kembali. Keesokan harinya, Siti membuka mata. Ia tidak bisa bicara. Tidak bisa duduk. Tapi ia sadar. Ia menangis. Air matanya jatuh perlahan, dan Laila memeluknya sambil berkata, "Alhamdulillah, kamu kembali." Berita tentang Siti yang bangkit dari kematian otak menyebar dengan cepat di kalangan staf rumah sakit. Beberapa menyebutnya keajaiban. Beberapa lain menyebutnya keteguhan jiwa. Tapi apapun itu, satu hal pasti, Siti masih hidup. Pihak rumah sakit langsung menghubungi KBRI dan LSM yang selama ini memperjuangkan nasibnya. Di kampung halamannya, berita ini terdengar seperti guntur di siang bolong. Ibu Siti sujud syukur. Tetangga berbondong-bondong datang ke rumah, membawa doa dan air mata. Siti butuh waktu lama untuk pulih. Tapi sejak saat itu, tak ada lagi yang meragukan kekuatan hatinya. Dari ruang sunyi itu, dari antara kabut ketidakpastian, ia kembali, membawa serta kisah yang akan mengubah hidup banyak orang. Hari itu, langit di Bandara Soekarno-Hatta berwarna kelabu. Gerimis tipis menyambut pesawat yang baru mendarat dari Timur Tengah. Di dalamnya, di kursi paling belakang, duduk seorang perempuan dengan wajah pucat namun penuh harap. Siti Nurhayati pulang. Setelah berbulan-bulan terbaring koma, dan keajaiban yang mengembalikannya ke dunia, kini ia kembali menginjak tanah kelahirannya, tanah yang sempat ia pikir takkan pernah disentuhnya lagi. Kabar kepulangan Siti telah lebih dulu sampai ke kampung. Ibunya, adik-adiknya, tetangga, bahkan kepala desa datang menyambut di bandara. Ketika kursi roda yang membawa tubuh lemah Siti meluncur ke ruang kedatangan, tangis pun pecah. Ibunya memeluknya dengan gemetar, seolah tak percaya anak yang sempat dinyatakan meninggal itu kini ada di pelukannya. "Alhamdulillah, anakku pulang, kamu pulang, nak, pulang," ujar ibunya sambil terisak. Wajah Siti basah oleh air mata dan gerimis. Ia memandangi wajah-wajah yang dirindukannya selama ini, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman. Perjalanan ke rumah di kampung menjadi perjalanan paling emosional. Di sepanjang jalan, warga yang mendengar kisahnya berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, menyambut kepulangan sang pahlawan. Siti tak bisa berkata-kata. Ia hanya tersenyum, menahan tangis, bersyukur bahwa ia masih diberi kesempatan untuk melihat semua ini. Setibanya di rumah, ia disambut dengan doa dan syukuran kecil. Rumah kayu tua itu masih berdiri, meski makin lapuk. Tapi kini, rumah itu terasa lebih hangat. Di dinding tergantung foto-foto Siti saat pelatihan dulu,
dan di atas meja ada bingkai kosong yang sebelumnya disiapkan untuk menaruh foto kenangan jika Siti tak kembali. Kini bingkai itu tak jadi dipakai. Kehadirannya nyata, tak butuh pengganti. Hari-hari setelah kepulangan Siti penuh perjuangan. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia harus menjalani pengobatan dan terapi rutin di rumah sakit daerah. Tapi semangatnya tak luntur. Ia ingin sembuh, ingin kembali mandiri, ingin menceritakan kisahnya agar tak ada lagi perempuan seperti dirinya yang menjadi korban. Suatu hari, seorang aktivis perempuan dari Jakarta datang menemuinya. Aktivis itu membawa kabar bahwa kisah Siti telah sampai ke telinga publik. Banyak media yang ingin mewawancarainya, lembaga perlindungan TKI yang hendak menjadikannya sebagai simbol perjuangan, dan bahkan kementerian yang tertarik untuk mengangkat kisahnya dalam kampanye edukasi. Siti terkejut. Ia tak pernah membayangkan dirinya menjadi sorotan. "Saya hanya ingin bekerja untuk keluarga," ujarnya pelan. Tapi di balik kesederhanaan itu, Siti menyimpan semangat yang luar biasa. Ia setuju untuk berbicara, tapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang belum sempat bersuara. Ia mulai diundang ke acara diskusi, forum komunitas, dan pelatihan calon TKW. Ia berbagi kisah, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar para perempuan Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri lebih siap, lebih sadar, dan lebih kuat. Ia berbicara tentang pentingnya agen legal, pelatihan yang layak, dan perlindungan hukum. Tentang bagaimana mimpi besar harus dibarengi dengan kesiapan mental dan fisik. Kisah Siti menyentuh banyak hati. Ia menjadi tamu di televisi lokal, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah sebagai pahlawan keluarga. Tapi Siti tetap rendah hati. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih membantu ibunya di warung, dan masih menyimpan foto adik bungsunya di dompet kecilnya yang dulu. Satu malam, saat angin bertiup pelan dan suara jangkrik memenuhi udara, Siti duduk di beranda rumah. Ia menatap langit, mengingat semua perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari Indramayu ke Riyadh, dari luka ke harapan, dari koma ke pangkuan ibu. Ia menutup mata, mengucap syukur dalam hati. "Aku pulang," bisiknya lirih. Bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwanya. Dan malam itu, di bawah langit kampung halaman, Siti tahu satu hal dengan pasti, hidupnya tidak lagi milik dirinya sendiri. Ia telah menjadi suara bagi banyak perempuan. Ia telah kembali, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai cahaya. Kepulangan Siti Nurhayati ke tanah air bukan akhir dari perjuangannya. Justru itu adalah awal dari babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pulih secara fisik dan perlahan bangkit secara mental, Siti mulai menceritakan kisahnya kepada dunia. Ia tahu, jika ia memilih diam, maka kejadian seperti yang menimpanya akan terus berulang pada perempuan lain yang bernasib serupa. Awalnya, Siti hanya berbagi pengalamannya kepada tetangga dan kerabat di kampung. Tapi cerita itu menyebar cepat. Seorang aktivis dari LSM yang bergerak di bidang perlindungan buruh migran mendatangi rumahnya. Mereka tertarik untuk mendokumentasikan kisah Siti sebagai bagian dari kampanye kesadaran publik tentang kekerasan terhadap TKW di luar negeri. Siti sempat ragu. Ia bukan orang yang suka tampil. Tapi ia ingat bagaimana rasanya terkurung dan disiksa tanpa tahu kapan bisa bebas. Ia tahu, ada ribuan bahkan jutaan perempuan seperti dirinya di luar sana, yang belum tentu seberuntung dirinya. Maka ia pun setuju. Ia mulai menghadiri forum-forum diskusi, menjadi pembicara di seminar-seminar kecil, dan mengisi pelatihan untuk calon TKW. Dalam setiap kesempatan, ia selalu membawa satu pesan, bahwa menjadi TKW bukanlah aib, tapi kita berhak diperlakukan dengan hormat dan manusiawi. "Saya bukan korban. Saya adalah penyintas. Dan saya tidak akan diam," ucapnya di sebuah panggung kecil di acara Hari Buruh Migran Internasional. Suaranya tenang tapi tegas, membuat ratusan pasang mata di ruangan itu menatapnya penuh hormat. Lambat laun, namanya mulai dikenal. Media lokal meliput kisahnya. Ia diundang ke televisi, diwawancarai oleh surat kabar, bahkan menjadi inspirasi bagi kampanye nasional tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. Meski tak semua tanggapan positif, ada yang mencibir, ada yang meremehkan, tapi Siti tetap melangkah. Ia membentuk sebuah komunitas kecil di kampung halamannya, Ruang Inspirasi. Di sana, ia mengajak para mantan TKW untuk saling berbagi cerita, mendukung satu sama lain, dan memberi pelatihan keterampilan. Mulai dari membuat kerajinan tangan,
beternak, hingga membuka usaha rumahan. Ia ingin para perempuan itu tahu bahwa hidup tak berhenti setelah kembali dari negeri orang. "Kita bukan hanya pahlawan devisa," katanya suatu sore, di depan para anggota komunitas. "Kita juga ibu, kakak, adik, istri, dan kita punya hak untuk hidup dengan bahagia dan bermartabat." Ruang inspirasi berkembang pesat. Tak hanya di Kampung Siti, tapi mulai diadopsi di desa-desa lain. Ia bekerja sama dengan LSM, pemerintah daerah, dan bahkan lembaga internasional. Semua bermula dari suara kecil yang tak ingin lagi bungkam. Kisah hidup Siti Nurhayati membuktikan bahwa luka bisa jadi pelita, bahwa rasa sakit bisa melahirkan kekuatan. Dari perempuan desa yang sederhana, ia menjelma menjadi simbol keberanian dan harapan. Ia tak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga memberi cahaya bagi banyak perempuan lain yang dulu merasa sendirian dalam gelap. Dan hingga hari ini, ketika matahari terbit di desa kecil di Indramayu, Siti Nurhayati akan duduk di beranda rumahnya yang kini telah kokoh, tersenyum sambil memandang halaman tempat anak-anak belajar menjahit dan membuat sabun. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian. Setelah kisah hidupnya tersebar melalui media sosial dan liputan televisi nasional, nama Siti Nurhayati mulai dikenal luas. Banyak yang menyebutnya sebagai simbol kekuatan perempuan Indonesia. Undangan untuk berbicara di berbagai acara mulai berdatangan, dari seminar kampus, pelatihan TKW, hingga forum pemberdayaan perempuan. Ia tak pernah menyangka, kisah yang dulu hanya ia tulis dalam surat untuk ibunya kini menjadi pelita bagi banyak orang. Siti mendirikan sebuah komunitas bernama Ruang Inspirasi. Tempat itu bukan sekadar organisasi, tapi rumah bagi para mantan TKW yang ingin memulai hidup baru. Di sana mereka belajar keterampilan seperti menjahit, memasak, beternak, bahkan membuat kerajinan tangan. Siti percaya, setiap perempuan punya potensi besar jika diberi ruang yang aman dan dukungan yang tulus. Di desa tempat ia lahir, ia menyulap balai desa yang sempat terbengkalai menjadi pusat kegiatan. Tiap hari, suara tawa dan obrolan hangat menggema dari tempat itu. Anak-anak muda datang untuk belajar komputer, ibu-ibu berdiskusi soal usaha rumahan, dan para suami mulai terlibat mendukung istri mereka. Siti tak sekadar mengajar, ia mendengarkan, memeluk, dan menyemangati. Ia tahu betul rasa takut, sepi, dan trauma yang dibawa banyak perempuan setelah kembali dari negeri orang. Maka setiap pertemuan di Ruang Inspirasi selalu dimulai dengan doa dan cerita. Karena dari ceritalah luka bisa mulai sembuh. Tak sedikit yang awalnya datang dengan kepala tertunduk, malu dan merasa tidak berguna. Tapi setelah beberapa bulan, mereka berdiri tegak, menjadi mentor bagi yang baru bergabung. Bagi Siti, itu adalah mukjizat yang tak tertulis. Perubahan yang nyata bukan dari gedung mewah atau gelar panjang, tapi dari keberanian satu orang untuk memulai. Pemerintah setempat pun mulai melirik kontribusi Siti. Ia dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perlindungan TKW dan program reintegrasi sosial. Suaranya didengar, bukan karena ia berteriak paling keras, tapi karena ia bicara dengan hati. Dalam satu acara nasional, Siti berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Kalau saya bisa, kalian pun bisa." Kalimat itu menjadi slogan di dinding Ruang Inspirasi. Sebuah pengingat bahwa dari luka yang terdalam, bisa lahir cahaya yang paling terang. Siti tak pernah mengejar panggung. Tapi panggunglah yang kini mencari dia. Ia tetap tinggal di desanya, tinggal bersama ibunya yang kini sudah sepuh, dan sesekali mengunjungi adik-adiknya yang telah sukses. Hidupnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ruang Inspirasi bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat bermimpi. Siti membuktikan bahwa satu kisah bisa mengubah banyak hal, asal disampaikan dengan jujur dan dijalani dengan ikhlas. Dari seorang TKW yang nyaris kehilangan segalanya, ia kini menjadi pelita bagi ribuan langkah yang pernah tersesat. Waktu terus berjalan, namun jejak perjuangan Siti Nurhayati tetap menyala, tak padam dimakan usia. Sejak mendirikan Ruang Inspirasi di kampung halamannya, Siti tak pernah lagi merasa sendiri dalam perjuangannya. Ia bukan lagi perempuan yang hanya dikenang sebagai mantan TKW yang selamat dari kekerasan, melainkan sebagai simbol kekuatan dan harapan yang hidup. Setiap pagi, ia berjalan ke gedung kecil yang dulu adalah rumah dinas lurah yang tak terpakai, kini telah direnovasi menjadi tempat belajar,
berkumpul, dan berdiskusi. Ruang inspirasi itu selalu dipenuhi anak-anak dan perempuan desa. Di dindingnya terpajang peta dunia, kutipan dari tokoh-tokoh perempuan, dan foto-foto para pahlawan migran yang pernah diundangnya menjadi pembicara. Siti sering mengenakan batik sederhana dan kerudung pastel. Ia selalu menyapa semua orang dengan senyum tulus. Di wajahnya masih tersimpan luka masa lalu, tapi matanya kini berbinar dengan harapan yang tak pernah luntur. Ia mengajar bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga tentang keberanian, pilihan, dan arti dari mimpi. Program di ruang inspirasi tak hanya pendidikan dasar. Ada pelatihan menjahit, membuat kerajinan tangan, memasak, hingga pelatihan hukum dasar tentang hak-hak buruh migran. Bersama beberapa rekannya sesama mantan pekerja migran, Siti berhasil mengembangkan kelas-kelas inspiratif yang membekali perempuan desa dengan keterampilan dan rasa percaya diri. Setiap Sabtu sore, Ruang Inspirasi menggelar Cerita Perubahan, sebuah forum di mana siapa saja bisa bercerita tentang perjuangan hidupnya. Di sanalah para ibu rumah tangga, remaja putri, dan mantan TKW berbagi tawa dan air mata. Kadang ada yang membaca puisi, menampilkan drama singkat, atau sekadar duduk di kursi plastik sambil bercerita tentang keberanian mereka meninggalkan suami kasar, atau kegigihan mereka menyekolahkan anak sampai kuliah. Siti tak pernah menjadi pembicara utama. Ia lebih sering duduk di antara para peserta, mendengarkan, dan sesekali mencatat. Tapi semua orang tahu, tempat itu ada karena dia. Karena seseorang yang dulu hampir mati di negeri asing, kini memilih untuk hidup bagi orang lain. Kisah Siti pun mulai terdengar luas. Media lokal hingga nasional mulai meliput kegiatannya. Ia diundang dalam forum-forum perempuan dan tenaga kerja migran. Universitas mengundangnya sebagai narasumber. Bahkan, suatu hari, ia mendapat telepon dari seorang staf kementerian yang menyampaikan bahwa ia akan dianugerahi penghargaan perempuan inspiratif oleh Presiden. Namun bagi Siti, penghargaan bukan tujuan. Ia sering berkata, "Saya hanya ingin tidak ada lagi perempuan yang harus merasakan apa yang saya alami sendirian. Kalau saya bisa selamat, saya ingin bantu yang lain selamat juga." Suatu hari, seorang gadis bernama Indah datang ke Ruang Inspirasi. Usianya baru 17, dengan mata tajam dan sikap yang penuh pertanyaan. Ia tinggal bersama neneknya setelah ibunya meninggal dan ayahnya merantau tak pernah kembali. Indah ingin bekerja ke luar negeri karena tak ada biaya untuk kuliah. Siti tak langsung mencegahnya. Ia ajak Indah duduk dan bertanya, "Kamu tahu kamu berharga?" Indah terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi menusuk. Lalu Siti berkata, "Kalau kamu tahu kamu berharga, kamu akan membuat keputusan yang menghargai dirimu. Keluar negeri itu bukan solusi kalau kamu belum siap. Tapi kalau kamu tetap ingin, mari kita siapkan kamu sebaik-baiknya. Jangan berangkat karena putus asa." Mereka pun mulai membuat rencana. Siti memperkenalkan Indah pada jaringan pekerja migran yang terpercaya, memberikan pelatihan dasar, dan membantu Indah mendapatkan beasiswa pelatihan dari lembaga kemanusiaan. Setahun kemudian, Indah tak jadi berangkat ke luar negeri. Ia justru mendapatkan kesempatan kuliah di Bandung dengan jalur prestasi. Cerita Indah menjadi salah satu dari puluhan kisah yang terlahir dari Ruang Inspirasi. Dan setiap kisah itu membawa harapan baru. Bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi seluruh desa. Selain membangun Ruang Inspirasi, Siti juga aktif mengadvokasi perubahan sistem. Ia mendorong adanya pusat informasi TKI yang lebih transparan dan akses hukum bagi korban. Ia menulis opini di surat kabar, tampil di webinar, dan menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di tingkat internasional. Pada tahun kelima sejak kepulangannya, Siti akhirnya memutuskan untuk menulis buku. Judulnya, Jejak yang Tak Padam. Buku itu bukan biografi, melainkan kumpulan kisah nyata perempuan-perempuan yang ditemuinya sepanjang hidupnya sebagai pekerja migran dan pendamping komunitas. Buku itu dibaca oleh banyak kalangan, dari aktivis, mahasiswa, hingga para pembuat kebijakan. Setiap kali ditanya apa yang membuatnya terus semangat, Siti menjawab, "Karena dulu saya hampir kehilangan nyawa, maka sekarang saya ingin hidup dengan sepenuh makna." Ia masih sering bermimpi tentang Riyadh. Kadang mimpinya buruk, ia dikurung, disiksa, berteriak tanpa suara. Tapi ada juga mimpi di mana ia duduk di balkon rumah majikannya, melihat langit Arab yang berwarna keemasan. Ia tak benci pada semua yang terjadi.
Ia sudah memaafkan, meski tak pernah melupakan. Di akhir tahun ke-7 sejak ia pulang, Siti mendapat kunjungan dari seorang jurnalis muda dari Jerman. Jurnalis itu sedang meneliti tentang gerakan akar rumput yang dipimpin perempuan Asia Tenggara. Wawancaranya dengan Siti berakhir dengan dokumenter yang ditayangkan di beberapa negara. Nama Siti Nurhayati pun mulai dikenal di panggung global. Tapi tetap, ia memilih tinggal di desa kecilnya, bersama orang-orang yang dikenalnya sejak kecil, bersama tanah yang pernah mengubur air matanya. Di suatu sore yang tenang, Siti duduk di teras ruang inspirasi, ditemani secangkir teh hangat dan buku catatannya. Di hadapannya, beberapa anak sedang menggambar rumah impian mereka. Seorang bocah bertanya, "Bu Siti, mimpi ibu dulu apa sih?" Siti tersenyum. Lama ia memandang langit, lalu menjawab, "Dulu, mimpi saya cuma satu, keluarga saya bisa makan 3 kali sehari dan adik saya bisa sekolah. Tapi sekarang, mimpi saya adalah melihat kamu semua tumbuh jadi orang yang berani bermimpi." Mereka tertawa. Suara mereka mengalun seperti angin sore yang lembut. Siti tahu, hidupnya tidak akan selalu mudah. Tapi ia juga tahu, ia tidak pernah lagi sendiri. Jejaknya kini ada di banyak hati. Dan selama masih ada satu perempuan yang berani melawan ketidakadilan, selama itu pula jejak perjuangan Siti Nurhayati tak akan padam.